percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan. Sekarang maksudnya udah tersangka ya? Ya alhamdulillah sesuai dengan yang aku jalanin prosesnya ya. Jadi emang semuanya qadarullah, Allah memudahkan segalanya. Tapi mungkin lebih kepada aku masih suka tidur aja. Jadi masih suka Kepikiran? ya tidurnya masih suka. Jadi mungkin kalau tadi aku ngobrol, jadi kalau setelah kita ada escape mode-nya udah lewat, dimana kita udah lewatin semua itu, tinggal stoknya baru belakang. Iya. Jadi aku masih suka ya kalau tidur ketakutan. Kayak tadi ini aku ngecek lagi 2 kali semua ada kekunci. Atau pulang kan? Pulang. Atau pulang nggak? Iya, siap 86. Pulang atau Karena kamarku sebelah nama Tala itu juga bikin aku sedih. Cuma kalau bangun masih kayak orang ketakutan aja. Jadi bangun di mana ya? Berarti masih di sini. kayak orang PTSD ya? Kayak orang ada trauma ya berarti ya? Iya, karena keinginanku selamat itu yang 2 hari bisa bikin. Biasanya korban KDRT susah mengingat, tapi alhamdulillah qadarullah Allah banyak sekali aku dikasih aku kekuatan. Makanya sekarang nggak ada lagi sholat nggak tepat waktu ya. Veno, tapi sholat yang maaf ditunda gitu. Veno, tapi saya boleh nanya 2 hal nggak? Pertama nih, biasanya korban KDRT itu nggak berani ngelapor ke polisi karena malu, karena nggak kuat, karena nggak mau masalahnya kesebar. Tapi Vena sendiri kenapa bisa ngelapor ke polisi? Karena aku melihat waktu pertama kali ya perjuangan itu panjang ya, mungkin bisa dilihat gimana aku bisa survive. Jadi yang aku lihat adalah pengakuan sih, kalau memang suami itu khilaf, tentunya dia tidak akan menghalang-halangi aku, yang istrinya yang waktu itu darah udah begitu banyak, tidak akan dihalang-halangi pada saat aku minta tolong sama operator hotel, pada saat aku pengen. Terbaru, Vena Melinda gugat cerai Ferry Irawan. Ferel dan Atala titip wejangan buat Ferry, buat Vena nangis. Hari ini, Vena Melinda urus perceraian dengan Ferry Irawan sambil jalani proses hukum dugaan KDRT. Genderang gugat cerai ditabuh Vena Melinda. Mulai pekan ini, Verrel Bramasta menyebut proses gugat cerai ibunda akan dimulai Senin 16 Januari 2023 atau beberapa hari setelah ia jadi korban KDRT. Kasus Vena Melinda KDRT kini ditangani Polda Jawa Timur dengan tersangka suaminya sendiri Ferry Irawan. Langkah hukum dan gugat cerai ala Vena Melinda didukung anak-anaknya. Seperti yang aku bilang tadi ya, besok Senin 16 Januari. Jadi rencananya hari Senin sambil proses hukum di kepolisian itu berjalan. Mungkin sambil mengurusi yang soal perceraian juga, kata Verrel Bramasta soal Vena Melinda gugat cerai. Kakak Atala Naufal ini mengaku tak terlalu memikirkan pendapat orang soal perceraian kedua Vena Melinda. Yang penting ibunya pulih dari trauma setelah babak belur akibat kekerasan domestik. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intent Investigasi, Minggu 15 Januari 2023.
Vena Melinda dan Verrell Bramasta sepakat untuk tak peduli dengan opini masyarakat alias netizen. Jujur, aku pribadi nggak terlalu mikirin soal perceraian mama, apalagi pendapat orang atau netizen. Karena aku rasa sekarang mama juga nggak membutuhkan itu, ujarnya. Yang mama butuhkan adalah support dari kita, dibesarkan hatinya. Aku rasa kalau cerai itu adalah keputusan yang terbaik. Kenapa enggak? Aku rasa mama tahu yang terbaik buat mama, Verrell Bramasta memaparkan. Di matanya, Vena Melinda selalu punya pertimbangan matang sekaligus yakin dalam mengambil keputusan, termasuk ketika naik ke pelaminan bareng Ferry Irawan pada 7 Maret 2022. Bahkan, dari awal, mama memutuskan untuk menikah lagi kan? Dengan mama mengambil keputusan itu, otomatis mama sudah yakin dengan pilihannya. Begitupun dengan yang sekarang, pungkasnya. Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT di Polres Kediri, Jawa Timur pekan lalu. Berkas kasus dilimpahkan ke Polda Jawa Timur, bintang sinetron Bella Vista itu lantas merekrut Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Verrell dan Atala mengaku tak menyangka bahwa Ferry Irawan tega melakukan kekerasan pada ibu mereka, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Diundang menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier, kakak beradik ini bercerita banyak mengenai sang ibu dan ayah tirinya itu, termasuk perasaan mereka mengenai peristiwa KDRT yang baru terjadi tersebut. Lo dendam gak? Tanya Deddy Corbuzier kepada Verrell, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Senin 16 Januari. Bercampur sih, kayak apa ya? Dari sedih ngeliat mama, kecewa, kesel, marah, bener-bener kok tega gitu, jawab Verrell Bramasta. Selama ini aku ngeliat ibu aku, kita sayang-sayang. Juga aku ngeliat papa gak pernah sama sekali kasar sama mama. Kita aja perlakukan mama bener-bener like a queen. Kok bisa sih baru kenal nih orang sebentar, tapi terjadi seperti ini, kata Verrell Bramasta lebih lanjut. Baik Verrell maupun Atala, keduanya mengaku sangat kecewa kepada Ferry Irawan. Terlebih, Ferry Irawan disebut telah bersumpah kepada anak-anak Vena Melinda bahwa dirinya akan menjaga sang ibu dan menemaninya sampai tua. Meski kecewa, tak ada kata-kata kasar sedikit pun yang terlontar dari mulut keduanya terhadap ayah sambungnya itu. Dalam sesi bincang-bincang tersebut, kakak beradik ini juga mengaku awalnya sempat merasa ragu dengan keputusan Vena Melinda untuk menikah dengan Ferry Irawan. Meski begitu, bagi keduanya, kebahagiaan sang ibu di atas segala-galanya. Dan kini, ketika terbukti bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT kepada Vena Melinda, baik Verrell maupun Atala sama-sama tidak menyalahkan sang ibu atas keputusannya yang salah dalam memilih teman hidup.